Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 2 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga akan menyampaikan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshinika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polsek Mori Atas berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan yang terjadi di desa Lembontora Nara, Kecamatan Mori Utara. Polres Pangandaran bersama TNI Angkatan Laut dan Balawista Kabupaten Pangandaran melakukan aksi penyelamatan 2 wisatawan yang terbawa arus. Kapolda Sulawesi Tengah bersama keluarga melaksanakan salat Idul Fitri 1440 Hijriah atau tahun 2025 Masehi di lapangan apel Mapolda Sulawesi Tengah. Pemirsa, Morowali Utara, gerak cepat Polsek Mori Atas di bawah pimpinan Kapolsek Ibtu Saparudin berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan yang terjadi di desa Lembontora Nara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara pada Selasa 1 April 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hanya dalam waktu 30 menit, aparat Polsek Mori Atas berhasil meringkus MK berusia 20 tahun dan SL 19 tahun, warga desa Tomata, Kecamatan Mori Atas. Keduanya berusaha melarikan diri usai membunuh korban AL berusia 48 tahun yang merupakan ayah kandung mereka. Dalam keterangan resminya, Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Komeini menyebut kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan pihak kepolisian. Saya sampaikan bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan di Kecamatan Mori Atas di Desa Lembontora. Jadi pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 April pukul 8.30 ya. Jadi kita telah mengamankan 2 orang terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban itu sendiri. Dan saat ini kedua pelaku telah diamankan di Polres Morowali Utara dan untuk kasus dilimpahkan di Satreskrim Polres Morowali Utara. Untuk situasi Kamtibmas saat ini berjalan dengan aman ya. Saya himbau agar semua pihak menahan diri dan ini kasus akan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Motif pembunuhan ini diketahui karena kedua pelaku menyimpan dendam lama akibat korban yang sering mabuk dan melakukan kekerasan terhadap ibu kandung serta adik perempuan mereka. Berdasarkan kronologi kejadian pada Selasa 1 April 2025 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, kedua terduga pelaku tiba dari Kolonodale dan singgah di sebuah warung di desa Tomata, Kecamatan Mori Atas. Mereka meminjam 2 bilah parang dengan alasan untuk memotong ular di kebun. Setelah itu, kedua pelaku langsung menuju desa Lembontora untuk mencari korban. Setibanya di sana, mereka melihat sepeda motor korban terparkir di depan warung. Kemudian kedua pelaku membunuh korban. Kini proses penyelidikan lebih lanjut terhadap kedua pelaku pembunuhan tersebut masih berjalan. Dari tim Humas Polres Morowali Utara, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, 2 wisatawan terseret arus di Pantai Pangandaran. Kejadian ini terjadi di pos 5 objek wisata Pantai Barat Pangandaran pada Selasa 1 April 2025. Polres Pangandaran bersama TNI Angkatan Laut dan Balawista Kabupaten Pangandaran melakukan aksi penyelamatan terhadap 2 korban. Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto melaporkan bahwa kejadian pertama terjadi pukul 11.15 waktu Indonesia Barat saat seorang wisatawan bernama Rian berusia 15 tahun terseret arus laut. Kedua petugas dari Satpol Airut Polres Pangandaran bersama Bala Wisata Kabupaten Pangandaran yang sedang berjaga di lokasi langsung merespon dan bergerak cepat menyelamatkan korban.
Dengan kerjasama tim yang solid, mereka berhasil mengevakuasi Rian dan membawanya ke RSUD Pangandaran untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian kedua terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat saat wisatawan lain bernama Resta berusia 25 tahun juga terseret arus laut di area yang tidak diperbolehkan untuk berenang. Dengan sigap, personil TNI AL Pangandaran dan petugas Balawista kembali turun tangan mengamankan korban dan segera membawanya untuk mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Kapolres Pangandaran mengungkapkan bahwa kedua korban terseret arus saat berenang di area yang memang sudah dipasang tanda peringatan. Berkat koordinasi yang baik antara Pol Airut, TNI Angkatan Laut, dan Balawista, kedua korban berhasil dievakuasi tanpa adanya korban jiwa atau cedera serius. Operasi Ketupat 2025 di Pangandaran lebih dari sekedar pengamanan arus lalu lintas. Ini adalah upaya menyeluruh untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menghabiskan waktu liburan di tempat wisata. Dengan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk mengantisipasi potensi bahaya, membuktikan betapa pentingnya kolaborasi dalam menjaga keselamatan masyarakat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya mengikuti petunjuk keselamatan dan peringatan yang ada di tempat wisata agar liburan dapat dinikmati dengan aman. Dari tim Humas Polres Pangandaran, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Konawe Utara menerima aduan masyarakat tentang adanya pohon tumbang di Desa Taipa, Kecamatan Lembo yang menyebabkan aliran listrik di wilayah tersebut mengalami pemadaman pada saat jelang Lebaran 2025. Dampak lain dari tumbangnya pohon ini adalah jalan menuju destinasi wisata Pantai Taipa menjadi terhalang, sehingga sejumlah kendaraan yang melintas harus dialihkan melalui jalan lain. Kapolres Konawe Utara AKBP Riko Fernanda langsung memimpin anggota untuk mendatangi tempat lokasi dan langsung bekerja membersihkan pohon yang menghalangi jalan tersebut. AKBP Riko mengatakan bahwa kegiatan dilakukan karena adanya aduan masyarakat melalui call center Polri 110. Polri selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri, sebab Polri bekerja untuk masyarakat. Sementara itu, setelah pembersihan pohon tumbang, jalan kembali normal dan petugas PLN langsung bekerja memperbaiki aliran listrik yang padam. Dari Humas Polres Konawe Utara, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Kolaka berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan total barang bukti seberat 803,5 gram. Pengungkapan ini dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Hairudin bersama anggota unit Opsnal Satres Narkoba Polres Kolaka pada Minggu 31 Maret 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah di Jalan Palelangan Ikan Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Dua orang pria berinisial MR dan RW, warga Kecamatan Pomala, berhasil diamankan polisi. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu dengan berat total 803,5 gram, telepon genggam, uang tunai senilai Rp200.000, dan 1 unit sepeda motor. Kasih Humas Polres Kolaka, Ibtu Dwi Arif menerangkan pengungkapan ini bermula dari informasi yang diperoleh melalui program Kapolres Kolaka, yaitu Sahabat Polri, yang menyebut adanya aktivitas peredaran narkoba di Kecamatan Pomala. Menindaklanjuti informasi tersebut, unit Opsnal Satres Narkoba Polres Kolaka melakukan penyidikan dan menemukan tempat tinggal MR. Kemudian polisi melakukan penyergapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan pencarian di sekitar TKP, ditemukan satu kantong kresek hitam berisi 24 saset plastik klip berisi sabu dengan berat total 803,5 gram. Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan
pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukumnya, terutama mengamankan takbiran jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi di halaman Mapolres pada Sabtu 29 Maret 2025. Apel yang dihadiri oleh para pejabat utama Polres serta puluhan personel gabungan dari berbagai satuan ini menjadi momentum penting untuk menyiagakan seluruh elemen kepolisian. Dalam arahannya, Kapolres menekankan urgensi peningkatan kewaspadaan mengingat aktivitas masyarakat yang cenderung meningkat di malam takbiran jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, termasuk potensi kerawanan di lingkungan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mudik. Sebagai langkah konkret dalam menjaga keamanan rumah-rumah yang ditinggalkan, Kapolres menginstruksikan penerapan program inovasi Jaga Kampung Nyok. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya tindak kejahatan selama masa mudik Lebaran. Sinergi antara kepolisian dan warga diharapkan menjadi benteng pertahanan yang efektif. Lebih lanjut, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap waspada terhadap berbagai potensi gangguan keamanan lainnya, seperti aksi tawuran, begal, serta tindak kriminalitas jalanan yang kerap terjadi pada malam minggu dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kehadiran anggota kepolisian di tengah-tengah warga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya aksi kejahatan. Sebagai langkah operasional, Kapolres menginstruksikan agar personel segera melaksanakan patroli secara terarah di titik-titik rawan yang telah dipetakan. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Kapolres Metro Jakarta Utara menekankan pentingnya penerapan body system atau sistem berpasangan guna meningkatkan keselamatan personel saat melakukan patroli dan memberikan respon cepat terhadap setiap potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Jakarta Utara. Dari Humas Polres Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.